Kadang ya kita bisa lihat orang itu seperti bisa energik seharian. Tapi ada juga orang yang bawaannya cepet capek. Bergerak sedikit energinya langsung drop. Biasanya orang seperti ini merasa harus mendapat suntikan energi dulu dari makanan baru bisa bergerak. Setelah makan baru terasa ada tenaga. Tapi setelah beberapa jam energinya drop lagi. Jadi dalam tubuh kita ada namanya sistem metabolisme, yaitu cara tubuh untuk mengolah asupan makanan kita menjadi energi. Bagaimana kalau ternyata masalahnya ada di sistem metabolisme itu sendiri? Disinilah yang ada namanya mitokondria, yaitu organ kecil yang terdapat di hampir seluruh sel tubuh kita yang tugasnya untuk memproduksi energi itu. Jadi kalau mitokondria ini macet dan kapasitasnya menurun, ia akan bekerja lebih efisien dengan menggunakan sumber energi yang lebih cepat dihasilkan. Keadaan ini disebut dengan metabolic inflexibility. Singkatnya, ketika sistem tubuh lebih cenderung menggunakan sistem energi yang cepat dihasilkan, walau akibatnya jadi cepat habis dan tidak bertahan lama, yaitu sumber energi dari glukosa atau gula darah. Padahal ada sumber energi lain yang bisa bertahan lebih lama dan lebih stabil, yaitu lemak tubuh kita. Penjelasan detailnya ada di video sebelumnya. Sekarang bagaimana kita memperbaiki situasi ini, yaitu memperbaiki sistem tubuh kita untuk memproduksi energi. Karena tujuan kita adalah mendapatkan energi yang stabil sepanjang hari, bukan yang naik turun. Satu hal mendasar tentang tubuh kita, yaitu tubuh kita adalah sistem adaptasi. Kalau tubuh kita sering dipaksa untuk menghasilkan energi yang lebih stabil dan dalam jangka waktu yang lama, sistem tubuh akan perlahan-lahan mulai beradaptasi untuk menggunakan lebih banyak sumber energi dari lemak yang bertahan lama dan stabil. Artinya, kita harus memperbanyak aktivitas yang membuat tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi lebih banyak. Lalu seperti apa itu? Apakah berjalan 5.000 sampai 10.000 langkah sehari nggak cukup? Untuk mengembalikan fungsi metabolik ini, tentu kita butuh sinyal adaptasi yang lebih kuat, sehingga hasil adaptasinya juga lebih berdampak. Disinilah mengapa kita butuh stimulasi yang lebih kuat, bukan hanya berpatokan pada berapa jumlah langkah kita hari ini. Ada beberapa karakteristik terkait stimulasi itu. Yang pertama, intensitasnya tidak boleh terlalu tinggi, karena kalau terlalu berat, tubuh akan otomatis beralih menggunakan sistem energi cepat. Yang kedua, durasinya cukup lama. Kalau durasinya terlalu cepat, tubuh belum melakukan adaptasi yang bermakna, sehingga dibutuhkan durasi yang lebih lama untuk memaksa tubuh mengantisipasinya dan mau mulai beradaptasi. Yang ketiga, ritmenya stabil. Untuk bisa menggunakan satu jenis sumber energi, yaitu lemak, ritmenya harus stabil, agar tubuh tidak men-switch bolak-balik antara glukosa dan lemak. Dalam dunia fisiologi olahraga, stimulasi ini dikenal dengan istilah zone 2 training atau latihan zone 2. Jadi latihan zone 2 ini adalah latihan aerobik dengan intensitas sedang. Sudah banyak penelitian yang menghubungkan latihan zone 2 ini dengan perbaikan mitokondria kita. Pertama, bisa meningkatkan jumlah mitokondria kita. Yang kedua, bisa meningkatkan kapasitas mitokondria dalam mengoksidasi lemak menjadi energi, yang nantinya akan memperbaiki fleksibilitas metabolik kita. Sekarang bagaimana caranya? Latihan zone 2 adalah tentang intensitas, bukan jenis gerakannya. Jadi gerakannya bisa seperti berjalan cepat, jogging ringan, rowing, bersepeda, atau bahkan hiking. Yang paling penting adalah memenuhi kriteria tadi, yaitu intensitasnya sedang, durasinya cukup lama, dan ritmenya stabil. Cara paling mudah mengenalinya adalah dengan talk test. Ciri khas zone 2 itu adalah napas terasa lebih dalam tapi masih stabil, dan kita masih mampu berbicara dalam kalimat-kalimat pendek. Kalau berbicara menjadi terlalu sulit, artinya intensitasnya sudah terlalu tinggi. Kalau berbicara terlalu gampang, artinya intensitasnya masih terlalu rendah. Panduan lainnya adalah kita menggunakan denyut jantung, yaitu kita menghitung range 60 hingga 70% dari denyut jantung maksimal kita. Jadi pertama kita hitung dulu berapa denyut jantung maksimal, lalu kita kalikan dengan 60 hingga 70% untuk mendapatkan range target heart rate yang kita tuju. Tapi angka ini hanya panduan kasar. Yang paling penting adalah sensasi tubuh yang kita rasakan. Untuk durasi, kebanyakan orang mendapatkan manfaat ketika melakukan dalam jangka waktu 30 hingga 60 menit. Beberapa kali dalam seminggu, bisa 2-3 kali dalam seminggu. Bagi orang yang terbiasa olahraga, latihan zone 2 itu bisa terasa seperti lari santai atau easy run. Tapi bagi orang yang baru mulai berolahraga, bisa saja seperti jalan santai. Dan itu tidak masalah, karena titik awal kapasitas kebugaran tiap orang itu memang berbeda-beda. Yang penting adalah sensasi yang kita rasakan. Lalu kita mulai bangun dengan konsistensi dan progres latihan. Lalu apa indikatornya bila kita sudah melakukannya dengan benar? Ada beberapa tanda yang muncul seiring waktu. Yang pertama, denyut jantung lebih rendah pada kecepatan yang sama.
Yang kedua, tubuh sudah tidak mudah capek seperti sebelumnya pada aktivitas yang sama. Sebaliknya, bila setelah latihan malah terasa melelahkan dan lama baru bisa pulih, itu artinya intensitasnya sudah terlalu tinggi. Latihan zone 2 seharusnya terasa cukup mudah untuk dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, kalau mitokondria adalah pabrik energi dalam sel tubuh kita, maka latihan zone 2 adalah salah satu cara paling efektif untuk melatih dan memperbaiki fungsi mitokondria itu. Kalau mesin energi kita sudah baik, energi kita bisa lebih stabil seharian dan daya tahan tubuh kita lebih meningkat.